Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Kohar. Saya mahasiswa Teknik Mesin S1 Reka 2, saya semester 2. Saya kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan, syarat pernikahan, dan rukun-rukun pernikahan, serta macam-macam talak dan cara rujuknya. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Terus bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta. Terus akhir-akhir ini kita lihat fenomena efek pandemi, banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan. Terus saya juga akan menjelaskan kenapa bisa terjadi dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Terus apa pendapat Anda tentang poligami dan bagaimana menyikapinya. Terus soal yang ketiga, saya akan menjelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Soal nomor 1, pengertian nikah. Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilahnya itu ialah ijab dan qabul yang menghalalkan perseteruan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah. Dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Quran. Berikut ayat tersebut. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-namanya kamu yang saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Hukum nikah ada 5. Yang pertama mubah. Terus mubah itu menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Dikerjakan ada pahalanya, dan ditinggalkan tidak berdosa. Terus yang kedua sunnah. Adapun nikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk nikah. Yang ketiga wajib. Selanjutnya nikah itu wajib sesuai dengan faktor dan situasi. Contohnya, jika kondisi seseorang sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh pada perbuatan zina, dalam situasi dan kondisi seperti itu wajib nikah. Terus yang keempat, makruh. Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan perkawinan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Yang kelima, haram. Nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang syarat nikah dan rukun nikah. Dalam ajaran agama Islam, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon pengantin agar pernikahannya dianggap sah. Selain kesiapan diri dan mahar, berikut rukun dan syarat sah nikah dalam Islam. Rukun nikah yang pertama mempelai pria. Lalu rukun nikah yang kedua mempelai wanita. Rukun nikah yang ketiga wali nikah untuk mempelai wanita. Rukun nikah yang keempat 2 orang pria sebagai saksi. Dan rukun nikah yang kelima ijab dan qabul. Selanjutnya syarat nikah. Syarat nikah yang pertama, kedua mempelai beragama Islam. Syarat sah nikah yang kedua, mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Syarat sah nikah yang ketiga, mempelai pria mengetahui wali calon istri. Syarat sah nikah yang keempat, tidak sedang berhaji. Syarat sah nikah yang kelima, tidak ada unsur paksaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam talak. Macam-macam
talak sebagai berikut. Yang pertama, talak bid'i. Jenis talak ini adalah talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang pernah digaulinya pada saat sedang haid dan dalam keadaan suci. Terus yang kedua, talak sunni. Talak ini adalah jenis talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang pernah digauli dan pada saat itu kondisi sang istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum digauli, sedang hamil dan jelas kehamilannya. Talak la sunni wala bid'i. Jenis talak ini merupakan talak yang diucapkan sang suami dengan keadaan istri yang belum digauli dan belum pernah haid atau belum balik maupun telah menopause. Terus talak bain. Talak bain adalah jenis talak yang tidak boleh untuk rujuk kembali. Talak bain ini terbagi menjadi dua, yaitu talak bain subro dan talak bain kubro. Talak bain subro merupakan talak yang menghilangkan kepemilikan sang suami terhadap istri, namun tidak berlaku sebaliknya, yakni dengan melakukan akad nikah ulang. Sementara itu, talak bain kubro adalah talak tiga yang tidak memperbolehkan rujuk, kecuali jika sang istri pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta diceraikan. Lalu talak raj'i. Talak ini adalah jenis talak yang memperbolehkan untuk rujuk kembali setelah bercerai, namun syaratnya adalah saat istri masih sedang dalam masa iddah. Jika istri sudah berada di luar masa iddah, maka dapat rujuk kembali dengan melakukan akad nikah ulang. Jenis talak ini berlaku jika sang suami hanya menjatuhkan talak 1 dan 2. Rujuk. Arti rujuk ialah kembali terjadi hubungan suami istri antara seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan istri yang telah ditalaknya itu dengan cara yang sederhana. Cara rujuk ialah dengan mengucapkan saja, "Saya kembali kepadamu" oleh si suami di hadapan dua orang saksi laki-laki yang adil. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pertama, memiliki keluarga yang utuh adalah dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan. Yang kedua, memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Yang ketiga, memenuhi syarat utama dalam rumah tangga. Yang keempat, memelihara saling pengertian. Yang kelima, landasi rumah tangga dengan ajaran agama. Yang keenam, mengisi rumah tangga dengan kasih sayang. Yang ketujuh, senantiasa selalu bersyukur. Yang ke-8, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Yang ke-9, saling menghargai. Yang ke-10, menerima kekurangan masing-masing. Yang ke-11, memelihara kepercayaan terhadap pasangan. Untuk yang selanjutnya, menyikapi hubungan tanpa restu orang tua. Baik, ketika tidak mendapat restu dari orang tua, coba untuk komunikasikan dengan keluarga secara terbuka, secara jujur tanpa memanipulasi keadaan. Tujuannya agar kita tahu alasan orang tua tidak merestuinya. Apabila kita memberikan informasi-informasi bohong kepada orang tua, ada akibat buruk yang timbul suatu saat nanti jika kemudian direstui. Apabila orang tua tetap tidak merestui hubungan kita, meski sudah mengungkapkan dengan jujur apa adanya, dapatlah diduga bahwa hubungan yang hendak dibawa ke jenjang pernikahan tidak ada restu dari Tuhan. Bisa jadi melalui orang tua, Tuhan datang pada kita untuk mencegah menjalin hubungan dengan orang yang salah satu pasangan yang belum pantas untuk kita. Perintah orang tua adalah pesan Tuhan melalui orang tua. Anggaplah begitu. Dengan kata lain, bahwa perintah dan restu orang adalah segalanya. Restu orang tua adalah restu Tuhan. Terus, akhir-akhir ini kita lihat fenomena efek pandemi ya. Banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan. Fenomena efek pandemi COVID-19, banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan itu, kasus tersebut sudah terjadi di berbagai negara, seperti di China dan Jepang. Fenomena ini juga terjadi di salah satu negara, di Indonesia, di mana angka permintaan cerai tiba-tiba melonjak sangat tajam. Itu dikarenakan pandemi COVID-19. Banyak rumah tangga cerai dikarenakan ekonomi yang sulit, terjadinya PHK massal, perselingkuhan, pertengkaran, dan KDRT. Tidak menutup kemungkinan bisa juga karena masalah keuangan, hubungan tidak harmonis, memiliki visi yang berbeda, dan lain-lainnya. Dari itu, kita belajar bahwa pernikahan itu tidak mudah, harus mempunyai komitmen yang tinggi satu sama lain. Nah, untuk yang selanjutnya, apa pendapat tentang poligami dan bagaimana menyikapinya? Poligami adalah syariat.
dan boleh dilakukan oleh hambanya yang bisa adil. Bolehnya poligami juga diperkuat dengan perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Hukum poligami adalah sunnah kalau memang orang itu mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Dalam kitab fikih, seorang wanita boleh mengajukan syarat tidak mau dimadu sebelum menikah, sehingga tergantung pihak laki-laki apakah mau melanjutkan atau tidak. Akan tetapi, jika tidak mengajukan syarat demikian dan setelah menikah suami ingin menikah lagi, maka perlu kedewasaan dari kedua belah pihak dalam menyikapi hal tersebut, serta ketakwaan kepada Allah sehingga ada solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Untuk yang selanjutnya nomor 3, saya akan menjelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Makanan dan minuman haram dalam Islam perlu benar-benar diperhatikan. Biasanya makanan dan minuman yang haram ini akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap tubuh jika kamu mengkonsumsi. Bahkan banyak yang mengakibatkan kamu terserang penyakit. Berikut ini makanan haram dalam Islam. Yang pertama, bangkai babi. Yang kedua, hewan yang memakan kotoran dan disembelih atas nama selain Allah. Yang ketiga, darah yang mengalir dan minuman keras. Yang keempat, hewan yang diperintahkan agama untuk dibunuh dan yang dilarang. Yang kelima, hewan bertaring dan burung berkuku tajam. Untuk berikut ini makanan halal dalam Islam. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang ketiga, binatang ternak. Yang keempat, binatang yang hidup di laut dan atau air. Yang kelima, ikan dan belalang. Yang keenam, binatang hasil buruan dari hutan. Berikut ini minuman haram dalam Islam. Yang pertama, minuman keras atau khamar. Yang kedua, minuman yang diminum dalam bejana emas. Yang ketiga, minuman yang membahayakan diri. Yang keempat, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Yang kelima, minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Yang keenam, minuman yang tercampur najis. Yang ketujuh, minuman dengan efek psikotropika. Yang kedelapan, minuman yang dianggap memiliki kekuatan. Terus kalau minuman yang halal itu, yang pertama minuman yang tidak memabukkan, jelas pastinya. Yang kedua, minuman yang halal zat dan prosesnya. Terus yang terakhir, yang ketiga, minuman yang tidak membahayakan. Cukup sekian itu saja dari saya, penjelasan dari saya. Sekiranya ada kesalahan kata ataupun dan lainnya, mohon dimaafkan. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.